Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan mediasi. Perusahaan Wijaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti, yang memiliki sebidang tanah seluas 1.200 meter persegi, yang akan digunakan untuk pembangunan sebanyak 10 unit rumah mewah. Di sebelah bidang tanah perusahaan Wijaya tersebut terdapat pula sebidang tanah seluas 400 meter persegi merupakan milik perusahaan Ajlah Jaya yang sedang tahap pembangunan gudang produksinya. Dikarenakan perusahaan Ajlah Jaya sedang berkembang pesat, pihak perusahaan memutuskan mengembangkan dan memperluas bangunan gedung produksi mereka. Akan tetapi, ketika perusahaan Ajlah Jaya akan melakukan perencanaan pembangunan mereka, bahwa sadar ternyata sebagian kecil tanah milik mereka telah digunakan tanpa izin oleh pembangunan rumah mewah sebelah. Ternyata perusahaan Wijaya telah membangun salah satu unit rumah di atas tanah yang melebihi kepemilikannya. Setelah mengetahui hal ini, perusahaan Ajlah Jaya menghadapi perusahaan Wijaya untuk meminta kejelasannya. Namun perusahaan Wijaya tidak menunjukkan adanya indikat baik untuk mengganti rugi, sehingga perusahaan Ajlah Jaya pun menghubungi kuasa hukumnya untuk menjelaskan permasalahan ini dan memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Perusahaan Ajlah Jaya melalui kuasa hukumnya menggugat perusahaan Wijaya atas kerugian yang disebabkan perusahaan Wijaya yang mengakibatkan pembangunan perusahaan Ajlah Jaya terhambat. Seperti biasa, sebelum melaksanakan agenda pembacaan gugatan, Majelis Hakim menitipkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Para pihak memilih mediator dari pengadilan negeri yang akan bertindak sebagai penengah dalam kegiatan mediasi mereka. Kemudian, jadwal dan tempat mediasi pun ditentukan pada jadwal sidang yang telah ditentukan para pihak serta mediator hadir di ruangan mediasi. Mediasi pun dimulai dengan pembukaan oleh mediator. Dalam pembukaan, mediator menyampaikan proses mediasi, perannya sebagai penengah serta aturan interaksi para pihak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Feby Yulian, FKMH. Jadi kedudukan saya di sini adalah sebagai mediator yang telah ditunjuk oleh pihak kalian. Selanjutnya, untuk penggugatan tergugat, untuk memperkenalkan terlebih dahulu, dimulai dari penggugat, dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tita Novianti SH, selaku kuasa hukum dari PT Ajlah Jaya. Dengan ini ingin melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Terima kasih. Perkenalkan juga, saya Salis Nurfayat SH. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari PT Wijaya, selaku pihak tergugat dalam kasus ini. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang prosedural mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Dalam hal ini, saya selaku mediator bersikap netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan terlebih dahulu permasalahannya. Yang kedua, saya akan mengidentifikasikan permasalahannya dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda pembicaraan dalam hal merundingkan permasalahan. Kemudian apabila pada akhirnya tawar-menawar mencapai sebuah kesepakatan, maka nantinya akan dibuat perdamaian. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat, apakah setuju? Setuju.
Setuju. Baik, mari kita mulai proses mediasi pada hari ini. Pertama-tama saya persilakan dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan kasus posisinya. Silakan kepada PT Ajlah Jaya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi begini kronologinya. Kami dari PT Ajlah Jaya mempunyai luas tanah sebanyak 400 meter persegi. Nah, kami lihat dari 2 tahun lalu bahwa PT Wijaya ini membangun rumah mewah di dekat PT kami. Jadi, luas tanah yang kami miliki bersebelahan dengan PT Wijaya. Setelah kami lihat kemarin, kami memutuskan untuk memperluas wilayah produksi. Kemudian tim kami survei ke lapangan, ternyata ketika kami survei ada tanah kami yang ditempati atau diduduki oleh PT Wijaya ini. Nah, setelah kami mencoba untuk mengobrol atau mencoba untuk mencari titik tengah, ternyata tidak ada itikat baik dari PT Wijaya ini. Dengan itu kami merasa kecewa dan merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh PT Wijaya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaiannya dari pihak penggugat. Nah, bagaimana dari pihak tergugat? Jadi situasinya seperti ini ya. Pada 2 tahun silam, pihak dari kami PT Wijaya telah mendapatkan izin dari almarhum ayahnya pemilik PT Ajlah yang sekarang. Nah, hubungan antara almarhum dengan pihak dari PT Wijaya ini sangatlah dekat sehingga beliau mengizinkan kami untuk membangun sebuah rumah yang melewati batas kepemilikan kami. Jadi di sini bukan berarti tidak adanya tanggung jawab atau itikat baik dari pihak kami, melainkan pihak kami hanya melakukan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Oke, baik. Dari pihak tergugat, terima kasih atas penyampaian posisinya. Bagaimana pihak penggugat? Maaf sebelumnya ya, apakah ada bukti konkret bahwasannya almarhum memberikan izin kepada PT Wijaya untuk membangun rumah di atas tanah kami? Karena kalau kami tidak ada bukti, maka kami tidak bisa mempercayainya dengan begitu saja. Nah, untuk semua perjanjiannya itu dilakukan secara lisan dan secara pribadi. Karena hubungan keduanya sangat dekat, maka kedua pihak itu merasa tidak perlunya atau tidak ada kepentingannya untuk membuat perjanjian baik secara tertulis atau perjanjian lainnya. Jika seperti itu, maka kami tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang PT Wijaya nyatakan kepada kami, karena kami tidak melihat buktinya atau PT Wijaya tidak punya bukti, tidak punya saksi. Maka dari itu pembangunan yang dilakukan oleh PT Wijaya ini bisa dikatakan ilegal dong kalau seperti itu. Sebenarnya ini tidak bisa dikatakan ilegal juga, karena pihak kami memang benar-benar telah menerima persetujuan dan izin dari almarhum. Baik, sebentar. Kedua belah pihak harap tenang. Di sini saya akan menyampaikan ulang untuk memperjelas permasalahan. Jadi, pihak tergugat melakukan pembangunan di atas tanah milik pihak penggugat dengan alasan tergugat telah mendapatkan izin dari ayah almarhum penggugat. Namun, sekarang pihak penggugat tidak tahu dengan pasti apakah pihak tergugat telah mendapatkan persetujuan dari almarhum selaku pemilik sebelumnya, dikarenakan tidak ada bukti yang dapat meyakinkan. Dengarkan penyampaian dari pihak PT Ajlah selaku penggugat dan pihak PT Wijaya sebagai pihak tergugat. Saya ingin menyampaikan bahwa di sini kita memang sepakat melakukan mediasi dengan tujuan agar dapat berdamai dengan solusi terbaik. Maka bagaimana jika kita
dirundingkan secara baik antara pihak penggugat dan tergugat. Akan jalan keluarnya. Kalau untuk saya ya saya setuju asalkan ganti rugi yang diberikan bisa menutupi kerugian yang PT Ajla Jaya alami. Baiklah, bagaimana jika begini saja? Kami dari pihak PT Wijaya akan menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan yang damai. Jadi kami akan mengganti rugi jika ini memang bisa benar-benar menyelesaikan sengketa ini. Oke, kita akan melanjutkan dengan agenda pemecahan masalah yang mana kedua belah pihak akan fokus pada penawaran dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apakah kedua belah pihak setuju? Setuju. Oke, kedua belah pihak dihimbau untuk tidak pada pola pikir posisional ya. Di sini kita harus berpikir lebih terbuka dan berusaha mencari alternatif penyelesaian secara bersama-sama. Jadi setelah saya mendengarkan semua dari pihak penggugat dan tergugat, saya terpikirkan solusi yang mungkin dapat dirundingkan oleh kedua belah pihak, yang dimana pihak tergugat melakukan sejumlah ganti rugi sebagai perdamaian antara kedua belah pihak, dan tentunya dari pihak penggugat harus mencabut gugatan dan menganggap bahwa area tanah yang telah digunakan pihak PT Wijaya tergugat sah. Serta pihak penggugat di hari kedepannya tidak berhak atas penuntutan dan ganti rugi atau lainnya. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Setuju. Baik. Ganti rugi seperti apa yang dapat pihak tergugat tawarkan kepada pihak penggugat? Jadi kami dari pihak PT Wijaya akan membayar seharga 300 miliar rupiah untuk membeli luas tanah 50 meter persegi yang merupakan milik dari PT Ajlah Jaya secara hukum. Maaf ya, kami dari PT Ajla Jaya, maaf sebelumnya, kami tidak bisa menerima ganti rugi sebesar 300 juta rupiah dari PT Wijaya, karena kami lihat bahwa tanah yang kami miliki itu berada di pusat kota, sehingga kami bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi lagi dari itu. Oke. Jadi ganti rugi seperti apa yang diharapkan oleh pihak penggugat? Jadi saya ingin menerima harga dari tanah itu sebesar 400 juta dan 150 juta untuk uang damai. Nah, karena mengapa saya meminta uang damai? Karena pembangunan rumah di tanah kami itu sangat-sangat mengganggu produktivitas kami sehingga menurunkan laba yang kami dapatkan. Mungkin begitu. Oke. Lalu untuk pihak tergugat apakah menyanggupi tentang ganti ruginya? Baiklah, kami dari pihak PT Wijaya akan membayar dengan harga yang telah ditawarkan oleh PT Ajla Jaya, dan kami juga akan mengganti rugi agar ini dapat diselesaikan secara damai dan tidak merugikan pihak manapun ke depannya. Ya, alhamdulillah, berarti mediasi hari ini berhasil dengan pihak PT Wijaya selaku tergugat menyanggupi permintaan dari ganti rugi dari PT Ajla Jaya selaku penggugat sebagai bentuk dari perdamaian. Apakah benar? Benar. Oke, baiklah. Saya akan membacakan ulang agenda hasil dari mediasi hari ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, mediasi antara pihak PT Ajla Jaya selaku penggugat dan PT Wijaya selaku tergugat berakhir damai dengan perjanjian bahwa pihak tergugat
sepakat untuk menyanggupi ganti rugi dengan membeli tanah milik PT Ajlah Jaya seluas 50 meter persegi dan senilai 400 juta rupiah serta membayar ganti rugi sebesar 150 juta rupiah kepada pihak penggugat, dan pihak penggugat sepakat untuk menerima ganti rugi dan mencabut gugatan di pengadilan, serta kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai karena mediasi ini telah mencapai sebuah kesepakatan, serta kedua belah pihak juga telah menandatangani akta damai, maka agenda mediasi ini akan saya tutup. Terima kasih kepada perwakilan kedua belah pihak yang telah hadir pada mediasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, demikian mediasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.